Ada beberapa pertanyaan dari saudara-saudara kita, bagaimana, apakah ada Satrio Piningit itu wanita, dan juga yang mempertanyakan apakah Ratu Adin itu laki-laki apa perempuan. Kalau kita mau membahas ke sana, kita sedikit melihat ke belakang tentang sejarah penciptaan sendiri, di mana penciptaan awal itu bahwa Tuhan menciptakan dua buah cahaya, Nurullah dan Nur Muhammad, sebagai awal penciptaan. Nah, setelah diciptakan Nurullah Nur Muhammad, antara Nurullah dan Nur Muhammad tersebut diberikan ridho kuasa oleh Tuhan untuk mengawali segala ciptaan selanjutnya. Maka terjadilah perjanjian antara Nurullah dan Nur Muhammad tersebut, yang inti dari perjanjian itulah terciptanya alam semesta raya dan juga isi-isinya, dan bagaimana pengatur-pengaturannya, bagaimana pengolahan-pengolahannya sampai titik akhir zaman tersebut. Makanya dalam beberapa kisah juga diceritakan bahwa seperti malaikat, jin diciptakan dari unsur cahaya, api diciptakan dari unsurnya iblis. Nah, api sendiri itu tidak lepas dari cahayanya. Segala unsur penciptaan awal itu adalah cahaya, karena memang diciptakan Allah pertama itu adalah Nurullah Nur Muhammad. Baru setelah nur dan juga api tersebut dikisahkan langsung saja, yaitu penciptaan Adam sendiri, yang mungkin sering kita dengar baik itu dari sekolah dasar SD dan juga sebelumnya bagi yang menganut Islam. Di situ diceritakan bahwa Adam diciptakan dari saripati tanah yang terbakar, dibentuk sendiri oleh Allah, oleh Tuhan, yang pada dasarnya wadah Adam, wadah yang dicipta dari tanah yang dibentuk wujud manusia tadi, sudah digendaki sama Sang Pencipta, tercipta dari segala unsur alam. Disitulah segala yang diciptakan oleh Tuhan ada di dalam satu badan, yaitu badannya Adam itu sendiri. Nah, setelah terbentuk sempurna, disitulah Allah berkehendak dengan firman-Nya, dengan kun-Nya, maka hiduplah dia dengan ruh ilahi. Dan juga dari kitab-kitab suci dikatakan bahwa sudah ditundukkan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya untukmu, wahai manusia. Dan tidaklah kita akan sanggup menembus langit maupun menembus bumi, melainkan dengan ilmu atau pengetahuan. Nah, dari dasar awal tersebut akan berlanjut ke cerita selanjutnya. Dari diciptakannya Adam, disitulah dari bagian Adam itulah diciptanya pasangan hidupnya, yaitu Siti Hawa. Nah, ketika diambil bagian daripada Hawa tersebut, secara otomatis yang terbagi di situ bukan sekedar raganya, tapi ruhnya juga terbagi. Makanya penciptaan manusia sejatinya manusia secara sempurna, yaitu satu badan yang disebut Adam, dibagi menjadi dua. Kalau Adam sendiri dibagi dua, otomatis yang disebut Adam itu tidak sempurna tanpa Hawa. Jadi sempurnanya penciptaan namanya Adam,
hanya bisa terjadi kalau Adam dan Hawa itu menjadi satu. Nah, karena tipu daya iblis sehingga tersesatlah mereka, sehingga dibuang ke bumi untuk melanjutkan kisah yang sesungguhnya. Tapi kalau kita meninjau dari kisah tersebut, ketika jin iblis protes untuk sujud kepada Adam, di situ dijelaskan, dikatakan sama malaikat, kenapa hendak diciptakan Adam sedangkan sudah ada diketahui bahwa sebelum Adam ini sudah diciptakan makhluk yang untuk menghuni bumi, sehingga mereka membuat kehancuran, kenapa diciptakan lagi? Nah, disebutkan di situ bahwa intinya Allah lebih mengetahui segala sesuatu dibandingkan iblis, jin, malaikat, dan juga makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Dan juga diperintahkan di situ Adam menyebutkan segala penciptaan yang ada di langit dan di bumi, dan di situ Adam menyebutkan satu persatu sehingga semuanya sujud kecuali iblis. Nah, lanjut ke pokok inti dari pertanyaan, adakah Satrapiningit atau Ratu Adil itu laki-laki atau perempuan, atau Satrapiningit itu ada enggak yang perempuan? Nah, kalau kita melihat kisah tersebut secara gamblang, secara mudah bisa disimpulkan bahwa bisa dijawab intinya ada dan pasti ada. Kenapa ada dan pasti ada? Karena ketika Satrapiningit itu laki-laki, pasti dia tidak akan pernah sempurna sebelum dia menemukan pasangan yang sejatinya belahan dari jiwanya, yaitu dari ruhnya sendiri yang dikehendaki sama Tuhan. Nah, di situ kan pasti kelihatan. Nah, kalau Ratu Adil itu laki-laki atau perempuan? Nah, sebenarnya juga simpel, juga mudah, bahwa intinya laki-laki dan perempuan itu harus menyatu untuk menemukan kesempurnaan hidup, kesempurnaan penciptaan, kesempurnaan akhlak, kesempurnaan emosi, kesempurnaan ilmu. Karena memang awalnya satu, dibagi dua. Jadi tidak ada perbedaan derajat antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan derajatnya hanyalah ketika wanita itu diambil dari bagian Adam itu sendiri. Sedangkan perempuan tidak akan sempurna tanpa laki-laki, laki-laki tidak sempurna tanpa perempuan, karena dua-duanya itu intinya satu. Nah, kalau sudah menginjak ngobrolin ke sana, mudah-mudahan bisa mengurangi perbedaan-perbedaan pendapat yang semuanya itu kalau saya lihat berawal daripada nafsu itu sendiri, nafsu untuk mengagungkan baik kaum laki-laki ataupun perempuan. Itulah yang membuat perpecahan. Sebenarnya ketika seorang laki-laki memimpin, baik itu menjadi raja atau yang lain sebagainya, istrinya di situ pasti disebut. Nah, kalau suaminya raja, istrinya pasti jadi ratu. Itu kan memang sudah proses kehidupan yang memang harus terjadi untuk menemukan kesempurnaan sesungguhnya penciptaan. Dan juga di dalam agama Islam sendiri disebutkan tergade iman seseorang sampai dia menikah. Sebelum menikah, laki-laki itu tergade keimanannya. Di dalam hukumnya sendiri, persaksian untuk menjadi saksi, untuk menjadi wali, itu pun tidak lengkap sebelum menikah. Nah, apa hubungannya sempurnanya iman sama menikah?
Makanya di situ inti dari iman, kunci iman. Orang dibilang beriman bagi orang yang memeluk agama Islam itu dibuktikan dengan 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, di situ dilambangkan orang dikatakan beriman masuk agama Islam kalau dia sudah membaca 2 kalimat syahadat. Tapi di lain sisi dikatakan tergade iman seseorang sampai dia menikah. Nah, bagi orang-orang yang memperhatikan hatinya, tidak mengutamakan pikirannya, ketika manusia sudah merasakan dengan rasa yang sesungguhnya, dicari kenapa kok sampai terjadi hukum tersebut. Nah, kalau ini mungkin bisa dibilang kesimpulan kajian pribadi yang saya olah untuk bisa memperoleh titik temu antara satu hukum dan hukum yang lainnya. Nah, kalau yang awal dikatakan iman itu kuncinya 2 kalimat syahadat, tapi iman itu tergade sampai dia menikah, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bagi kebanyakan penganut muslim, nah, ketika bersyahadat dalam sholat, yaitu tahiyat awal dan tahiyat akhir, di situ boleh mengacungkan jari telunjuk ketika membaca syahadat. Nah, di situ sebenarnya sudah bisa dibaca, karena iman yang sesungguhnya adalah ketika kita itu yakin bahwa sesungguhnya Tuhan itu ada, yang mempersaksikan kepada kita bahwa kita diciptakan dari unsur yang satu, yaitu Adam, sampai turun-temurun. Nah, sedangkan persaksian itu hanya bisa terjadi kalau kita menikah. Itulah sempurnanya kita, karena kita akan melahirkan generasi penerus yang akan meneruskan tugas dan kewajiban Adam itu sendiri, yaitu untuk menjadi khalifah di atas bumi. Nah, ketika menjadi khalifah di atas bumi ini bukan sekedar khalifahnya manusia, tapi khalifahnya alam semesta. Ya khalifahnya tanah, khalifahnya air, ya khalifahnya hutan, ya khalifahnya langit, ya khalifahnya ini, sebagai wakil Tuhan untuk mengatur perjalanan alam semesta ini sehingga tidak terjadi ketimpangan, sehingga berjalan normal. Nah, kalau kita bicara ke sana, makanya bagi perjalanan Satrio Bingit Ratu Adil ini, yang mungkin sering terjadi perdebatan-perdebatan yang kurang berdasar, karena mereka cuma berdasarkan ilham, berdasarkan petunjuk-petunjuk kegaiban masing-masing dari pelaku perjalanan amanah ini. Nah, disinilah yang perlu kita pertimbangkan untuk bisa menyatukan lahir dan batin agar kita hidup itu bisa seimbang, tidak melulu menggunakan akal pikiran kita, tapi kita juga memupuk keimanan kita terhadap Sang Pencipta kita, bahwa yang diciptakan oleh Tuhan itu bukan sekedar raga yang dilihat oleh mata, tapi Tuhan juga menciptakan berbagai kegaiban, baik itu malaikat, jin, setan, iblis, dan lain sebagainya, juga yang mengikuti manusia, ruh, sukma, jiwa, dan yang lain sebagainya. Kita harus berimbang dalam menentukan itu semua. Nah, makanya terjadilah perjalanan awal akhir, bahwa perjalanan akhir ini kembali ke perjalanan awal penciptaan, yaitu kembalinya menyatu antara silsilah Adam Hawa. Makanya diharapkan jangan sampai lagi
terjadi timbul perpecahan gara-gara terah darah keturunan. Karena banyak sekali darah keturunan ini dijadikan pedoman, dijadikan landasan untuk meninggikan atau merendahkan derajat antara satu sama yang lainnya. Yang mengaku terah ningrat, yang mengaku terah nabi, yang mengaku terah ini, terah ini. Nah, pada episode sebelumnya sudah sering kita ingatkan, tidak ada satu manusia di dunia ini yang sekarang ini hidup yang bukan keturunan Nabi. Semua keturunan Nabi, semua itu saudara. Makanya jangan diperdebatkan, karena yang membuat tinggi rendahnya derajat kita itu adalah seberapa besar manfaat kita bagi kehidupan semesta alam ini. Apalagi perjalanan akhir-akhir ini semuanya sudah ibaratnya itu sudah hilang kiblatnya, karena seolah-olah kehidupan manusia ini hanya sebatas manusianya itu saja, sehingga alam semesta ini dijadikan alat, dijadikan mesin, dijadikan peralatan lah untuk memuaskan hawa nafsu manusia itu sendiri, sehingga gunung-gunung dirontokin, bumi dilubangin, hutan-hutan digundulin. Nah, itulah yang menyebabkan terjadinya mengapa harus kesatria ini diturunkan. Karena intisari diturunkannya Satria Bengit, Ratu Adil, Bocah Angon, dan lain sebagainya itu adalah untuk mengembalikan tatanan yang seharusnya terjadi. Karena kalau sampai dibiarkan, maka akan musnahlah manusia ini, musnahlah kehidupan, kiamatlah semuanya. Nah, semoga pembicaraan-pembicaraan ini ada pertimbangan tersendiri bagi siapapun yang mendengarkan untuk kembali melihat ke dalam jati diri, mengolah diri, sehingga tidak terjebak kepada sistem yang dibangun abad-abad terakhir ini, yaitu abad kapital, abad kapitalis, bahwa segala sesuatu dihitung dari 1 tambah 1 2, siapa berbuat apa dapat apa, sehingga jiwa-jiwa kesatria yang sesungguhnya yang muncul dari leluhur-leluhur kita, leluhur Nusantara ini luntur. Kenapa jiwa kapital itu sangat bertentangan dan harus ibaratnya kita seimbangkan dengan sistem baru pembaharuan? Karena jiwa kapital ini tidak akan pernah memuaskan siapapun, kecuali hanyalah hawa nafsu yang tidak akan pernah terpuaskan. Walaupun hutan dibakar habis semuanya, digali, diambil emasnya, diambil bahan tambangnya, dan diambil minyaknya, diambil lain sebagainya, manusia itu tidak akan pernah puas. Nah, kalau kembali kepada pertanyaan awal, Satria Bengit ada nggak yang dari perempuan? Dari uraian tersebut akan saya katakan bahwa ada. Satria Bengit itu dari perempuan. Karena bagi Satria Bengit yang laki-laki, ketika dia berjuang gini-gini, bagian dalamnya, ruhnya, jiwanya yang sama seperti dia itu baru melanglang buana sama. Karena intisari awalnya itu satu, dari jiwa yang satu. Nah, ketika jiwa yang satu yang ada pada laki-laki, pada pancernya, pada induknya, pada inangnya, itu berjuang, belahan jiwa yang lainnya itu pasti juga berjuang, mempunyai niat yang sama, mempunyai semangat yang sama, jiwa yang sama, bahkan akan cenderung lebih menggelora, karena memang perempuan itu identik dengan Hawa, karena dia adalah turunan Siti Hawa. Nah, karena itulah ada beberapa perjalanan ini yang salah mengartikan, sehingga terjadi hal-hal yang kurang mengenakan.
Apa itu? Karena mereka tahu tentang silsilah batin ini ada, awalnya adalah satu menjadi dua dan harus dipertemukan, maka terjadilah yang sering disebut oleh orang-orang perjalanan kawin batin, kawin sukma, kawin roh. Nah, inilah yang mungkin ada sebagian yang salah mengartikan sehingga sampai berurusan dengan hukum. Karena itulah kalau tidak hati-hati dalam mensikapi, tidak mengerti dasar intisarinya, mereka berjalan hanya dengan batiniah saja, dengan ilmu kebatinan saja, tanpa memakai pertimbangan ilmu otak, ilmu lahiriah. Sehingga segala sesuatu itu kurang bisa diterima oleh sebagian besar orang. Nah, itu bagi saudara-saudaraku dimanapun yang memang berjalan di dunia perjalanan wali amanah ini sudah bukan hal yang asing lagi, dan pasti mereka pernah menemui bahkan menjalani. Karena itu pada dasarnya ketika berdirinya sang kesatria ini, dia harus bertemu dengan belahan hati, dengan belahan sukma, dengan belahan jiwanya, dengan belahan rohnya, untuk bersatu kembali, membuka lembaran perjalanan yang sesungguhnya, membuka pintu gerbang ke arah kejayaan. Nah, cuman harus sangat hati-hati, jangan sampai kita sedikit lengah saja sehingga iblis masuk, sehingga hawa nafsu masuk, sehingga sesungguhnya yang mempunyai dasar sangat kuat dipelencengkan sedikit saja, tanpa terasa kita sudah terjebur ke lembah dosa, sehingga tujuan awal tidak tercapai. Yang maksud awalnya membuka perjalanan yang sesungguhnya dengan adanya kawin batin, kawin sukma, kawin roh tadi, dengan ritual-ritual tertentu, setelah dijalankan ternyata belum terbuka karena syarat-syarat yang lain belum terpenuhi. Dan memang untuk mewujudkan perjalanan satu adil ini banyak sekali aspek yang satu kesatuan utuh tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Ini harus terjalin harmonis, harus selaras. Karena harus memenuhi segala unsur-unsur yang diperlukan.